Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Segala pujian tertinggi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang tidak pernah ingkar kepada janji-janjinya. Orang yang beriman, mentaati Allah, jujur dalam beragama, Allah menjanjikan surga untuk mereka. Orang yang ingkar dalam beragama, orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menghukum mereka di dunia dan di akhirat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang tidak pernah kita bisa menghitungnya, jemaah. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak bisa kita hitung. Saking banyaknya, saking tidak terhingganya. Tapi sudahkah kita merasakan nikmat yang Allah katakan tidak terhingga itu terasa di hati kita? Satu nikmat saja, kalau dibandingkan dengan satu emas yang ada di mushola ini. Ini satu mushola terisi dengan emas semuanya. Dibandingkan dengan satu nikmat Allah, maka tidak pernah tergantikan satu nikmat Allah ini. Contohnya apa, jemaah? Nikmat oksigen. Belum lagi nikmat jantung, belum lagi nikmat paru-paru, nikmat tulang, nikmat darah yang mengalir di tubuh kita. Belum kita berbicara nikmat kedua bola mata yang masih bisa melihat, nikmat pendengaran. Semua itu nikmat yang tidak pernah kita bisa menghitungnya. Hanya orang-orang yang hatinya keras, hatinya kufur, yang mereka selalu mengatakan nikmat Allah belum cukup dalam kehidupan saya. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita, jemaah sekalian. Kenapa saya sampaikan? Selalu seorang khatib, seorang duat dalam muqaddimahnya selalu mengatakan innal hamda lillah. Segala puji bagi Allah. Karena salah satu sebab terbesar yang membuat manusia tidak mentaati Allah, karena mereka tidak menjadi orang yang bersyukur. Iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Setelah iblis bersumpah kepada Allah, qala fabima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis mengatakan, qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun, ila yaumil waqtil ma'lum. Wahai Rabbku, kata iblis, panjangkan umurku sampai datangnya hari kiamat. Di akhir ayat ini, di akhir kebahasan ini, iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, setelah aku goda manusia, aku tipu manusia,
maka engkau akan mendapatkan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepadamu. Jadi pintu awal membuat orang jauh dari agama, membuat orang jauh dari ilmu, membuat orang jauh dari kebenaran, tertutupnya pintu syukur dalam hati seorang hamba. Bukankah karena orang tidak bersyukur dia mengambil hak orang lain? Karena tidak bersyukur. Ada orang mengambil tanah orang lain, ada orang mengambil harta orang lain. Apa sebabnya? Merasa kurang. Didapatkan di hati dia, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih, dia ambil harta orang lain. Maka ingatlah bahwasanya pintu utama yang membuat manusia tergoda dari iblis, kurangnya rasa syukur mereka kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah berjuang mati-matian, Pak, berdarah-darah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Harta dikorbankan, nyawa dikorbankan, waktu dikorbankan, keluarga dikorbankan. Untuk apa jemaah? Untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bahasan kitab Talbis Iblis, yang kita masuk kepada bahasan waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi masih terus memberikan dalil kepada kita bagaimana tipu daya iblis dan fitnah-fitnah yang terjadi. Sebelum nanti beliau menjelaskan tentang golongan-golongan sesat dalam masalah akidah, golongan-golongan yang tertipu dalam masalah muamalah, golongan-golongan yang tertipu dalam masalah ibadah, dan seterusnya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana mau tanya sama antum, tapi dijawab di dalam hati. Jawab dalam hati, jawab dengan jujur. Dalam hati dan jawab dengan jujur. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Dari jawab dengan jujur. Ana mau tanya 3 orang. Apa Pak? Baju hijau. Nah, antum, apa yang paling berharga dalam hidup antum? Apa yang paling berharga coba? Jawab, nggak apa-apa. Yang paling berharga, yang antum rela mati-matian untuk mendapatkan itu, apa? Antum? Apa? Antum lah, masya Allah, pemalu semua, subhanallah. Apa jemaah? Nikmat Islam dan iman. Ada yang lain? Yang paling berharga dalam hidup kita, Pak? Nikmat kesehatan, masya Allah. Terakhir, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Nikmat panjang umur. Mungkin sebagian di dalam hatinya nikmat hidayah, sebagian di dalam hatinya nikmat Islam yang tadi disebutkan, sebagian mungkin berpikir nikmat keluarga, sebagian mengatakan nikmat nyawa bahkan. Yang ingin ana tanyakan, antum serius bahwasanya nikmat yang paling berharga itu Islam? Serius Pak? Atau hanya sekedar teori? Karena fakta di lapangan hampir itu tidak bisa kita lihat, kecuali segelintir orang yang mereka benar-benar menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang berharga. Dan itu bisa dibuktikan ketika kita menyusun yang namanya daftar kepemilikan. Coba antum di rumah tulis 1, 2, 3, 4
Antum masukkan hal-hal yang paling berharga dalam hidup antum. Karena kita masuk pada bahasan ini, bagaimana iblis membuat manusia itu jauh dari agama. Dan bagaimana iblis membuat manusia itu rela mengorbankan agama demi apapun. Tulis, Pak. Daftar kepemilikan. Mungkin 1, keluarga. 2, harta, jabatan, tahta. Sebagian menulis anak-anak. Setelah antum susun daftar kepemilikan itu, antum mulai urutkan. Mulai yang paling berharga sampai yang paling tidak berharga. Kira-kira nomor 1 apa, Pak? Agama. Banyak orang lupa kalau dia punya agama. Banyak orang menganggap agama bukan kepunyaan dia, sehingga dia letakkan prioritas pertama dalam hidup saya adalah jabatan, yang kedua harta, yang ketiga anak-anak. Dia lupa dengan agamanya. Maka seorang muslim, dia letakkan di daftar kepemilikan dia yang pertama, saya punya agama. Yang tidak meletakkan agama di urutan pertama, hidupnya akan berantakan. Nah, kalau kita sudah letakkan agama, daftar kepemilikan yang pertama, yang paling berharga, yang harus kita jaga, maka nomor 2, nomor 3, nomor 4 rela kita korbankan demi menjaga agama kita. Harta dikorbankan demi agama, waktu dikorbankan demi agama, keluarga dikorbankan demi agama, bahkan nyawa kita korbankan demi agama. Antum tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, namanya harum sampai sekarang. Sahabat Nabi banyak, jemaah. Sahabat Nabi jumlahnya ribuan. Tapi yang sangat familiar di hati kaum muslimin, di telinga umat Islam siapa? Bilal bin Rabah. Apa yang telah beliau lakukan dalam hidup beliau? Ketika beliau masih menjadi seorang budak Umayyah bin Khalaf. Dia punya tuan namanya Umayyah bin Khalaf, budaknya Bilal. Bilal ini budaknya. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal sampai Bilal mau keluar dari agama Nabi Muhammad. Disiksa. Antum tahu, kalau antum baca biografi Bilal bin Rabah, disebutkan di situ Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada bangsa Arab di masa itu. Ketika Umayyah mengatakan, wahai Bilal, aku akan siksa engkau dengan siksaan yang belum pernah orang-orang Arab tahu dengan siksa ini. Apa jawaban Bilal? Demi Allah, wahai Umayyah, aku akan bersabar dengan kesabaran yang belum pernah engkau ketahui dari orang-orang Arab di masa dirimu. Masya Allah. Itu jawabannya. Aku akan siksa engkau dengan siksaannya orang-orang Arab yang tidak pernah tahu dengan siksaan ini. Saking beratnya, saking pedihnya. Jawaban Bilal, aku akan bersabar mempertahankan agamaku dengan kesabaran yang belum pernah engkau dengar dari orang-orang Arab di masa engkau hidup. Bagaimana dia menjaga agama dalam hati dia? Dan semua tipu daya iblis, tipu daya syaitan ditepis oleh Bilal. Nyawa dikorbankan demi agama, harta dikorbankan demi agama, bahkan keluarga yang tidak mau patuh kepada agama Allah dikorbankan demi agama. Ketika ada orang yang tidak meletakkan agama sebagai prioritas pertama, maka kita akan mendapatkan ada orang-orang yang karena harta dia korbankan agamanya. Karena cinta sama anak, biar anak saya kuliah,
dia rela mencari nafkah yang haram. Banyak, Pak. Demi anak, demi keluarga, dia terjang haram-haramnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin di masa kita sekarang sampai pada titik mengorbankan agama demi segelas air yang kotor. Gelas yang kotor. Contoh, antum mungkin sering dapatkan, dan mungkin antum sering menyampaikan. Kita kalau sedang duduk mungkin dengan sebagian orang yang belum belajar agama ya, mungkin masih awam, kita duduk makan sama dia. Nabi menyuruh kita makan dengan tangan apa? Tangan kanan. Kalau kita sedang makan dengan tangan kanan, kita lihat ada teman kita mungkin makan dengan tangan kiri, atau minum dengan tangan kiri. Tangan kanan dia makan pakai nasi, tangan kiri untuk minum air. Ketika kita ingatkan, Pak, Bu, makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, karena Nabi yang perintahkan. Apa jawaban mereka, Pak? Nanti gelasnya kotor. Ya apa-apa. Ini sama artinya, korbankan agamamu demi segelas air yang akan kotor. Ya atau benar, Pak? Ya. Walaupun terlihat sepele, umat Islam sampai pada titik tidak mau mengikuti perintah Nabi, yang penting gelasnya bersih. Padahal kalau kita pikir-pikir, Pak, kalau orang minum dengan tangan kiri dengan alasan tangan kirinya bersih, habis dia makan gelasnya dicuci lagi nggak? Dicuci, berarti sama-sama kotor sebenarnya. Nggak ada alasan, oh kalau dengan tangan kanan nanti gelasnya kita kotor. Bisa kok kita minum dengan tangan kanan dengan gelas yang masih bersih, bisa. Tapi lihat, iblis datang sampai pada titik korbankan agamamu demi segelas air yang mau diminum. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Baqarah 168 sampai 169, Allah mengatakan, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Wahai manusia, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah mengatakan langkah-langkah syaitan. Berarti syaitan ketika ingin menipu seorang hamba, dia punya strategi, tidak langsung, khutwah-khutwah, satu tahapan dengan tahapan lain, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, berawal dari titik tadi. Mungkin Nabi mengatakan orang yang minum dengan tangan kiri itu adalah kebiasaannya syaitan. Lihat, Nabi SAW mengingatkan kita. Makanya tidak ada yang menghalangi orang minum dengan tangan kiri, dinasehati, dia marah, kecuali kesombongan dalam diri dia. Sombong. Dalam hadis yang sahih disebutkan ada seorang anak muda, dia makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, mas tata, aku gak bisa, kata dia. Kata Nabi, kamu bisa. Kata dia, mas tata, aku tidak bisa. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi orang ini makan dengan tangan kiri kecuali kesombongan di dalam hati dia. Apa arti sombong? Menolak kebenaran yang disampaikan. Hanya itu, Pak. Maka ingat dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, syaitan ketika ingin menipu kita tidak sekaligus, tapi khutwah-khutwah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Maka jadikan syaitan benar-benar musuh, karena Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian.
Dan selalu syaitan tugasnya mengajak manusia kepada keburukan-keburukan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kalau antum membaca akhir dari kitab ini, kesimpulannya dari bahasan talbis iblis, kata Ibnul Jauzi, iblis selalu membuat keburukan itu indah di mata manusia. Itu inti bahasan dari kitab ini. Iblis ketika ingin menipu kita, dibuat sesuatu itu indah di mata kita. Seperti indahnya bunga bang. Namanya indah, Pak. Bunga. Antum tahu bunga? Harum, dilihat enak, nyaman, menyejukkan hati. Padahal di balik itu adalah laknat Allah. Tapi iblis datang dengan menghiasi sesuatu yang haram terlihat indah di mata manusia. Makanya tidak ada orang yang mudah jatuh kepada tipu daya iblis kecuali orang itu adalah orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu agama. Dan itu pintu terbesar juga. Setelah orang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur karena dia tidak tahu dengan ilmu syukur. Maka sebab terbesar yang kedua membuat iblis menipu manusia, karena mereka jauh dari ilmu agama. Jauh. Sehingga dia gak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gak bisa dia timbang mana ibadah yang benar, mana ibadah yang sahih, mana ibadah yang batil. Dan sampai pada titik yang paling terbesar, dia tidak bisa bedakan mana ibadah tauhid dan mana ibadah syirik. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak-bapak. Saya bilang, Pak, itu kalung apa yang dipasang di leher Bapak? Oh enggak Ustadz, ini cuman sebagai apa Ustadz? Hiasan aja Ustadz. Masa iya? Saya bilang, iya Ustadz, ini kalung kesehatan. Hah? Kalung kesehatan. Ada batu yang khusus yang bisa menyehatkan jantung kalau dipasang. Namanya kalung kesehatan. Padahal dia adalah kesyirikan hakikatnya, Pak. Lihat dukun. Nama aslinya dukun. Dihiasi oleh syaitan dengan apa? Orang pintar. Lihat bagaimana iblis memainkan manusia. Tukang santet, bilang tukang santet, Pak. Itu ada orang pintar Ustaz, bisa ngobati ini, ngobati itu. Bukan orang pintar, orang tukang santet. Kenapa? Ketika iblis mengganti sebuah nama yang pada hakikatnya adalah kebatilan, itu akan merusak hati-hati manusia yang tidak ditopang di atas ilmu. Itu berbahaya tipuan iblis, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kepada kita dalam surat Luqman ayat 33 untuk jangan tertipu dengan tipu daya iblis. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah kamu sampai terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ingat dengan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari dalam surga. Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf 20 sampai 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdilahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima." Maka syaitan membisikkan pikiran jahat. Ingat, berarti syaitan itu cara dia yang paling terbesar lewat pikiran, lewat logika. Allah sebutkan fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Maksudnya adalah pakaian mereka.
Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qala ma nahakuma anhu rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, sesungguhnya Allah melarang kamu untuk memakan buah ini supaya kamu tidak jadi malaikat dan supaya kamu tidak kekal di dalam surga. Pikiran jahat yang ditanamkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi lihat Pak, apa kata iblis? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia bersumpah kepada keduanya. Iblis bersumpah, demi Allah, Allah melarang engkau memakan buah ini karena Allah tidak ingin engkau lama di surga. Bersumpah iblis Pak. Apa kata iblis pada ayat berikutnya? Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepada kamu berdua. Kata para ulama, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, iblis mengaku sebagai pemberi nasihat yang jujur, padahal dia ingin menyesatkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Iblis bilang, saya penasehat. Maka hati-hati Pak. Tidak semua penasehat itu niatnya menasehati. Tidak semua ulama itu niatnya meluruskan umat. Iblis mengaku sebagai penasehat. Sampai ada kalimat begini Pak, kalau seandainya iblis mengucapkan kebenaran, akan kita terima kebenaran itu. Wow, luar biasa nih Pak. Antum melihat bagaimana orang-orang di masa sekarang memasukkan pikiran jahat ke hati umat Islam dengan dua syubhat masalah akidah. Ana angkat masalah akidah karena akidah ini bahasan pertama Ibnu Jauzi untuk menyesatkan iblis dari jalan manusia. Itu bahasa pertama beliau. Kata sebagian orang di masa sekarang, iblis itu dia bukan orang kafir. Dia besok masuk ke dalam surga. Karena iblis mengaku Rabbi. Di Al-Quran, iblis mengatakan Rabbi. Wahai Rabbku, engkau telah menyesatkanku dari manusia. Engkau telah mengeluarkanku dari dalam surga. Iblis mengatakan Rabbi, berarti iblis beriman kepada Allah. Yang kedua, kata sebagian orang, Fir'aun itu dia meninggal dalam kondisi beriman. Karena Fir'aun di akhir hayatnya mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Ada Pak, ada ustadz bilang Fir'aun itu bisa masuk surga. Lihat Pak, pikiran jahat dimasukkan kepada umat Islam. Dia membaca sepotong-potong ayat dari Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan diperlihatkan kepada Fir'aun di pagi dan petang hari tempatnya dalam neraka? Apa jawaban kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah yaqbalu taubata ahadikum ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Fir'aun ketika mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Maka taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak. Penyesatan akidah itu pintu pertama juga iblis menyesatkan manusia. Mulai ada orang yang rajin sholat tapi tidak bisa bedakan mana tauhid mana syirik. Hati-hati. Mulai ada orang yang rajin baca Al-Quran tapi dia tidak tahu perbuatan yang dia lakukan ketika berziarah kubur bisa membatalkan ibadah sholat dia. Muncul orang-orang seperti ini Pak, ditipu oleh iblis. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga dalam surat Al-Maidah ayat 91, Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Ini salah satu
yang iblis lakukan kepada manusia atau syaitan dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti dari perbuatan itu? Allah sudah bocorkan, Pak. Orang yang suka bermain judi, orang yang suka minum khamar akan terhalangi dari ketaatan kepada Allah. Rata-rata Pak, orang main judi berantem, ya enggak? Iya. Rata-rata orang kalau minum khamar rusak ibadah dia. Salatnya rusak, ibadahnya rusak. Maka salah satu juga pintu terbesar masuknya iblis ke dalam hati manusia, tipu dayanya membuat manusia terbiasa dengan dua dosa ini, judi dan khamar. Judi dan khamar. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadza. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar aku mengajarkan sesuatu yang kalian tidak tahu, yakni dari apa yang Dia ajarkan kepadaku hari ini. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang belum pernah diajarkan Rabb kalian kepada kalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna kulla malin nahaltuhu 'abdi fahuwa lahu halal. Yang pertama, Pak, Nabi mengatakan, sungguh semua harta yang aku berikan kepada hambaku, maka itu adalah halal baginya. Nanti kita akan jelaskan. Kata Nabi, ini dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya aku ketika memberikan harta kepada hambaku, sesungguhnya semuanya halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, dan sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Hukum asalnya apa? Semua kita diciptakan di atas fitrah. Fa'atathumus syayatin, kemudian datanglah syaitan kepada kalian. Fajtalathum an dinihim, kemudian memalingkan mereka dari agama mereka. Lihat poin yang tadi kita bahas di awal, yang membuat manusia jatuh kepada harta yang haram, jatuh kepada tipu daya syaitan, jauh dari agama. Selesai, Pak. Hanya itu, jemaah. Bukan karena tidak mengerti dengan ilmu fisika, tidak mengerti dengan ilmu matematika, bukan. Yang membuat orang mencuri, korupsi, berzina, tidak berhukum yang benar, menzolimi orang, satu saja: jauh dari agama. Sekarang orang heboh membuat strategi, apa peraturan yang paling cocok untuk diterapkan kepada pelaku ini, pelaku ini. Bagaimana mengatasi ekonomi ini? Bingung. Kuncinya satu, kembali kepada agama Allah. Tetapi manusia banyak tidak percaya dengan agamanya sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amartuhum alla yusyriku bi ma lam unazzila bihi sultanan. Aku juga telah memerintahkan kepada mereka agar tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa inna Allah ta'ala nazara ila ahli al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memurkai mereka. Arabahum, baik orang Arabnya, wa ajamahum, atau orang non-Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian dari ahlul kitab. Maksudnya, kata para ulama kita, hukum asalnya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu jauh dari agama. Baik orang Arab atau orang non-Arab,
Semua jauh dari agama, kecuali sebagian orang yang masih beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, berarti hukum asalnya Allah memberikan harta kepada kita itu halal. Dan pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahwasanya harta yang tidak halal itu bukan harta kita. Jadi jangan pernah berjasa, Pak. Kalau Bapak memberikan uang riba kepada fakir miskin, jangan pernah menganggap ini sedekah saya. Itu bukan harta antum. Makanya ulama lebih condong mengatakan tidak boleh memberikan uang riba kepada fakir miskin. Uang riba itu dipakai untuk tempat-tempat yang keji, dalam artian tempat-tempat yang buruk, seperti WC, tempat-tempat yang dihinakan oleh manusia. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa disampaikan masalah harta oleh Nabi? Karena nanti ada orang-orang yang beranggapan harta haram itu harta dia. Saya pernah mengisi sebuah kajian, Pak. Saya bilang uang riba itu antum jangan pakai. Jangan pakai. Bahkan saya bilang jangan ambil uang riba di bank itu, jangan diambil. Ada satu jemaah yang bilang, "Ustaz, nanti sayang dong dipakai sama mereka." Ngapain kita pikirkan, Pak? Yang jelas selamatkan diri kita dari harta haram dulu. Banyak orang digoda oleh iblis dengan angan-angan yang panjang, sehingga membuatnya tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Contoh, Pak, Ustaz, nanti kalau semua orang keluar dari tempat-tempat riba, terus orang gimana nyimpan uang di bank dan seterusnya? Andai anggap orang semua taubat nih, Pak, semua resign dari bank-bank konven. Nah, ini angan-angan panjang nih. Dan Nabi sudah mengatakan keburukan itu akan terus ada sampai hari kiamat. Maka jangan berpikir sesuatu yang aman. Aman itu panjang angan-angan, sehingga membuat kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tipu daya iblis. Ini menarik, Pak. Dari hadis Jabir bin Abdullah, "Inna syaitan qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratul Arab. Syaitan putus asa, susah sudah. Semenjak datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang beriman kepada Islam. Syaitan sudah kesulitan membuat orang yang sholat itu menyembah berhala, menyembah pohon. Susah syaitan. Tapi syaitan gak berhenti, teman-teman. Ketika dia putus asa, dia pindah kepada cara yang lain. Apa kata Nabi? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi syaitan terus berupaya untuk menyulut permusuhan di antara orang-orang yang sholat. Terjadi jemaah? Terjadi. Sama-sama sholat, tetapi saling mengkafirkan. Sama-sama sholat, tetapi menganggap ini bukan saudara saya. Dan yang lebih hebat lagi, ketika itu disematkan kepada orang-orang yang menegakkan sunnah. Jangan dekat sama orang sunnah itu, dia nak mau salam kita. Subhanallah. Ada orang menganggap orang yang ngaji sunnah itu tidak mau memberikan salam kepada orang awam. Ini juga tipu daya iblis, Pak, kepada ustadz yang menyampaikan. Kira-kira, Pak, kalau ada orang awam salam, antum bakal salam gak? Habis sholat nih, assalamualaikum, ada orang salam, antum salam gak? Salam. Yang kita tidak salam ketika kita membiasakan atau kita memulai. Memang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya di sini jemaah sekalian, syaitan tidak berputus asa membuat manusia itu saling bermusuhan. Maka jagalah ukhuwah antum kepada saudara-saudara antum.
Jaga silaturahim kepada keluarga. Jaga hubungan baik kepada orang-orang yang mencintai Allah. Dan Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk bersabar ketika bergaul dengan para sahabat. Karena syaitan terus tuh Pak. Kita ini Pak, kalau punya teman, semakin kita akrab, semakin kita dekat, semakin kita tahu kekurangan teman kita. Tapi kekurangan dia itu tertutupi oleh kebaikan dia yang banyak. Itu yang harus antum ingat teman-teman sekalian. Antum kalau bergaul sama anak, mungkin antum menganggap, oh ustadz ini baik semua nih, Masya Allah. Tapi ketika antum bergaul dengan orang saleh, siapapun, bukan hanya ustadz ya, ana bergaul sama antum bergaul dengan ana, itu di awal-awal mungkin kita akan melihat kebaikan yang banyak. Tapi semakin kita bersahabat dengan orang saleh, yang namanya manusia ada kekurangan. Ingat Bapak Ibu, hanya iblis dan bala tentaranya yang selalu meniupkan teman kamu buruk, tinggalkan dia, dia sering bohongin kamu. Kalau kita tahu dia teman yang baik, kita ngaji dengan dia, dia orang yang mentauhidkan Allah, kita tahu dia mengagungkan Islam, pegang tangannya erat-erat. Karena memang Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ketika berteman dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan semua sahabat, disuruh Nabi bersabar. Karena manusia punya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya Muhammad, sabarkan jiwamu ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang selalu berzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Ini ada dua faedah sebenarnya. Pertama, Nabi Muhammad SAW disuruh bersabar ketika bergaul dengan para sahabat. Syaitan meniupkan was-was, Nabi Muhammad bersabar. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sebaliknya, kita yang kurang iman ketika bergaul dengan orang saleh harus banyak-banyak sabar. Cobalah antum dekat dengan orang saleh, Pak. Antum harus banyak-banyak sabar, Pak. Antum ngomong dikit, jangan, itu gibah tuh. Sabar kita tuh, Pak. Kita kalau nggak sabar teman dengan orang saleh, kita nggak akan mau dekat dengan dia. Ini sok nasihatin terus. Itu. Semakin antum berteman dengan orang saleh, semakin antum harus sabar. Karena orang saleh itu mulutnya tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Dan dia tidak peduli antum sakit hati atau antum ridho. Yang penting dia sudah menyampaikan dengan cara yang lembut kebenaran yang Allah sampaikan. Maka dulu para sahabat, Pak, mereka senang ketika dinasihati. Tidak seperti sebagian orang di masa sekarang. Ustadz ceramah, dia keluar. Ustadz nyinggung saya, subhanallah. Mana pernah Ustadz nyinggung dia? Inilah kadang-kadang manusia sakit hati ketika dinasihati dengan agama. Ketika saya menasihati antum dalam majelis ini, bukan saya yang terbaik. Ini nasihat untuk saya dulu sebenarnya. Kata Hasan Al-Basri, kami menyampaikan nasihat kepada manusia yang sesungguhnya kami sedang menasihati diri kami sendiri. Ingat itu, Pak. Kalau antum dapatkan para masyayikh, dia mengajar, sibuk dengan mengajar, itu maksudnya dia sedang menasihati dirinya sendiri. Dan sebagian orang mengambil manfaat dari apa yang mereka sampaikan. Maka tertipulah seorang da'i, ditipulah oleh syaitan seorang da'i, ketika dia menyampaikan nasihat, dia menganggap diri dia tidak perlu dinasihati. Ada sebuah pertanyaan begini, Pak, Ustadz, anak saya bukan seorang ustadz, apakah besok anak saya bisa masuk surga? Subhanallah, Pak. Ada orang menganggap kalau mau masuk surga harus jadi ustadz. Dia tidak tahu kalau orang yang pertama kali diazab sebelum diazabnya penyembah berhala,
Itu para orang-orang yang berilmu tentang agama. Bukankah orang yang dikeluarkan ususnya di hari kiamat adalah orang-orang yang sering menyampaikan kebenaran, tetapi dia melupakan diri dia sendiri. Kalau dia benar dalam menyampaikan, dia ikhlas dalam menyampaikan, iya, dia manusia terbaik dari setiap apa yang dia ucapkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi orang yang lebih baik ucapannya, bukan orang yang ucapannya, daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Makanya pertengahan, Pak. Karena ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, saya besok tidak ingin anak saya hanya menjadi ustadz. Nah, itu juga parah tuh, Pak. Ustadz, anak saya, salahkah saya kalau besok saya tidak ingin anak saya hanya menjadi seorang ustadz? Saya bilang, hilangkan kalimat hanya itu, hilangkan. Karena kalau anak antum menjadi seorang da'i, dia lurus di atas sunnah dan dia ikhlas, itu pahala dia besar. Tapi yang perlu kita ingat, untuk masuk ke dalam surga, syaratnya bukan jadi ustadz, bukan jadi ulama, tapi jadi orang saleh. Bukankah ada orang-orang yang saleh tetapi dia bukan menjadi seorang ulama? Bukankah dulu para sahabat tidak semua mereka menjadi orang yang menyampaikan ilmu? Tidak semua sahabat. Tapi masing-masing mereka melihat potensi diri mereka. Dengan potensi itu mereka mengejar surga Allah. Jadi nggak ada yang gagal, Pak. Ustadz, saya gagal. Ustadz, saya gagal mendidik anak saya bukan jadi ustadz. Itu nggak gagal. Kita gagal mendidik anak kita, walaupun yang namanya hidayah datang dari Allah. Tapi dalam sudut lain, seorang ayah gagal dikatakan mendidik anaknya ketika dia melupakan agama untuk anaknya. Tapi kalau dia sudah berusaha, anaknya tidak mau, maka hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat yang marfu', ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diserahkan satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Masing-masing antum ini ada qarin. Satu dari bangsa jin, satu dari bangsa malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Engkau juga begitu ya Rasulullah? Kata Nabi, wa iyaya walakinna Allah azza wa jal a'ani alaih fala ya'muruni illa bihaqq. Aku juga begitu, kata Nabi. Aku juga punya qarin, ya, yang menyertaiku. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongku darinya, dan dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebenaran. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap orang itu memiliki qarin yang terkadang membisikkan keburukan-keburukan di dalam hatinya. Bisikan-bisikan. Dan Ibnul Jauzi, Bapak Ibu, memberikan sebuah permisalan, Pak. Iblis itu, Pak, dan bala tentaranya itu seperti seorang yang sedang menebas tubuh seseorang. Ketika dia tebas tubuh orang itu, dia tidak berhenti. Dia akan tusuk lagi, dia akan sobek lagi, dia akan hancurkan tubuh itu. Begitu iblis, Pak, dan bala tentaranya. Ketika syaitan sudah masuk ke satu sasaran, dia lihat cocok, targetnya masuk, dia akan hancurkan ibadah orang itu. Tuan-tuan harus ingat. Maka syaitan ketika menyesatkan manusia ada tahapan-tahapan yang nanti insya Allah kita akan rincikan setelah Isya insya Allah ta'ala. Ada tahapan-tahapan, Pak. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah, syaitan tidak akan datang kepada manusia yang rajin sholat dari pintu zina dan khamar. Tapi di sholat itu syaitan akan masuk. Bagaimana membuat sholat itu jadi rusak, tidak bernilai. Dan syaitan, Bapak Ibu, disebutkan begini, Pak. Ini kalimat luar biasa dari Ibnu Jauzi.
Beliau mengatakan di antara talbis iblis ketika seseorang mengajak temannya untuk silaturahim ke tempat orang lain atau membantu orang lain. Misalnya antum diajak nih sama teman antum, yuk kita kunjungi yuk teman kita yang sedang sakit di rumah sakit. Tiba-tiba antum nolak, oh afwan akhi, hari ini ada kajian nih. Talbis iblis. Ketika antum diajak menjenguk orang sakit, antum beralasan ada kajian, kena talbis iblis. Kenapa? Kita ini belajar, Pak. Siang malam kita belajar. Itu baru teori. Prakteknya kapan? Di luar itu. Antum belajar keutamaan mencintai seorang muslim, antum dengarkan hadisnya. Tapi ketika antum ingin diajak menjenguk orang sakit, setan akan halang dengan berbagai cara. Karena setan tidak ingin antum mendapatkan 70.000 istighfarnya malaikat. Jadi ingat tuh, Pak. Jangan sampai kita menolak perbuatan baik dengan alasan sebuah keutamaan yang sifatnya teori. Itu perlu antum ingat. Nanti kita akan rincikan insyaallah taala setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.